Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita akan bersama-sama mendalami tentang amanat agung yang dicatat di dalam Injil Yohanes. Kita menyatakan upaya pembelajaran ini sebagai menempuh jarak menunaikan amanat agung. Mengapa? Atau apa maksudnya dengan kata menempuh jarak? Saudara, dalam kita melakukan sesuatu, menunaikan sesuatu. Kita menunaikan sesuatu yang merupakan perintah. Manakala kita tidak memahami perintah itu, akan terjadi kesenjangan untuk melakukannya. Itulah yang dinamakan dengan jarak. Ada jarak antara perintah dan melakukan perintah itu. Sebagai ilustrasi, manakala kita memiliki seorang anak yang masih di bawah umur, tapi dia mau membantu kita. Saat kita mencuci mobil, dia berkata, Mami, aku mau bantu Mami. Senang saudara ya. Kita berkata, ya udah, tolong ambilkan Mama sampo mobil. Saudara, karena dia belum tahu apa itu sampo mobil, di mana ditaruhnya, dia tidak bertanya. Bisa-bisa mungkin dia akan mengambil sampo mamanya, bukan mengambil sampo mobil. Atau mungkin dia jadi bengong. Kok sampo ya? Emang mobil punya rambut, mamaku punya rambut, tapi mobil kan nggak ada rambut. Dan berbagai hal bisa menghalangi dia benar-benar mengambil sampo itu karena tidak mengerti. Demikian juga saudara, manakala kita berbicara tentang menunaikan amanat agung, kita benar-benar harus tahu, mengerti amanat agung itu seperti apa. Dan apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes tentang amanat agung, supaya kita sendiri dapat benar-benar melakukannya. Dengan demikian saudara, mengakui atau tidak, Tuhan sudah memberikan amanatnya, pesannya ini kepada jemaat Tuhan, kepada kita semua 2000 tahun yang lalu. Tapi manakala kita tidak memahami dengan seutuhnya, baik itu amanat agung yang ada di Matius, Markus, Lukas, dan sekarang Injil Yohanes, kita tidak dapat melakukannya dengan tuntas. Kita perlu benar-benar menempuh jarak itu, saudara. Jarak itu masih jauh. Manakala jarak itu benar-benar kita tempuh, itu akan menentukan bagaimana dan kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita menunggu-nunggu kapan Tuhan Kau datang kembali. Tapi manakala kita tidak melakukan amanat agung itu, kesempatan itu tertunda. Kalau kita mau serius dengan Tuhan yang kita sama cintai, Tuhan yang sudah sungguh-sungguh serius mau mati bagi kita semua, maka sejauh apapun jarak tersebut pasti akan kita tempuh. Seorang yang atau dua orang yang saling mengasihi akan saling berkata satu dengan yang lain. Sejauh apapun hambatan untuk dapat menemuimu, mencintaimu, maka gunung pun akan kutempuh, laut pun akan kuseberangi, lembah yang sedalam apapun tidak menjadi halangan bagiku untuk berjumpa denganmu. Haleluya. Apalagi untuk Tuhan kita yang sudah terlebih dulu mengasihi kita, sudah mau mati dan memberikan segalanya bagi kita, sudah mau mati memberi dirinya, maka layak bagi kita untuk mengasihinya dan berkomitmen menempuh jarak yang sejauh apapun guna menunaikan apa yang menjadi perintah Tuhan kita. Dengan demikian, sekalipun jauh sekali jarak yang harus ditempuh, sesulit apapun harus kita hadapi dalam menempuhnya, itu pun akan tetap kita jalani dan terus raih dengan sekuat tenaga, dengan segenap akal budi, dengan segenap hati kita. Sering orang katakan dengan all out, bahkan dan sebuah tekad
berusaha, kalau mudah-mudahan kita berhasil menggapainya, sebagaimana ungkapan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 12. Jadi, ungkapan menempuh jarak ini, kata menempuh jarak akan selalu kita pakai dalam upaya kita, mulai dari memahami, lalu berusaha melakukan satu demi satu dengan sungguh-sungguh, melaksanakan dan menjalani sepenggal demi sepenggal jarak dan jalan yang tidak sederhana ini, dengan keyakinan bahwa Kristus akan memampukan kita karena Dia sudah mati untuk itu semua. Dalam pembelajaran yang lalu tentang amanat agung, kita sudah coba memahami bagian-bagian lain dari amanat agung itu yang dicatat dalam keempat catatan yang ada dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan kali ini kita akan menelusuri catatan dan kesaksian Injil Yohanes mengenai kabar baik tersebut, Euangelion atau Injil yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kabar baik dalam kitab Injil yang satu ini paling tidak dapat kita temukan dalam cukup banyak ayat dan perikop ayat-ayat. Misalnya Yohanes 3 ayat 16, semua rata-rata kita telah menghafalnya dan mengetahui dengan jelas ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sana dikatakan betapa Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya, supaya orang-orang yang percaya, siapapun dia yang mau mempercayai Dia, tidak akan binasa. Inilah kabar baik. Ini yang harus disampaikan kepada seluruh dunia tanpa kecuali. Itu salah satu ayat yang pertama dan paling terkenal. Tetapi kita juga mendapati ketika kita membaca Yohanes 13 ayat yang pertama, sebuah pernyataan yang begitu luar biasa. Di sana katakan demikian, Yohanes 13 ayat 1. Yohanes 13 ayat yang ke-1. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, saudara lihat komitmen, keputusan yang diambil oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di situ dikatakan, sekali Dia telah mencintai, mengasihi murid-muridnya, maka Ia akan mengasihi mereka sampai kesudahannya. Padahal ayat itu diucapkan pada saat-saat mendekati sengsaranya di kayu salib. Bukan main. Dia tahu Dia akan menderita. Bahkan murid-muridnya akan meninggalkan Dia, tetapi keputusannya tetap diambil bahwa sekali Dia mengasihi murid-muridnya, Dia akan mengasihi mereka sampai pada akhirnya. Lalu kita sampai pada bagian agak akhir dari Injil Yohanes ini, disebut dalam Yohanes
21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat yang ke-17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dari beberapa ayat-ayat ini, Injil Yohanes yang mempunyai ciri tersendiri, yaitu Injil yang ditulis oleh Sang Rasul Kasih. Jelas sekali berita Injilnya bernuansa kasih. Jadi amanat agung yang terkandung dalam kitab Injil Yohanes atau yang diberitakan oleh Yohanes ini berisi pertama-tama tentang kasih dan perintah untuk mengasihi. Kasih dan perintah untuk mengasihi seperti apa? Saudara, merenungkan tentang kasih, maka yang kita pahami atau harus kita pahami dalam hati, dalam jiwa orang-orang Kristen, anggota gereja Tuhan, bahwa semua pembicaraan tentang kasih itu harus membicarakan mengenai kasih yang ada dan harus mengalir keluar dari kedalaman hati kita. Bukan masalah kasih atau aliran kasih yang menuju kepada kita, tetapi dari dalam hati kita. Dari hati yang sudah dipenuhi dengan janji-janji dan bukti kasih Tuhan, penuh dengan kasih yang tidak berkesudahan, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam hati kita. Tuhan yang sekali mengasihi, tetap mengasihi kita sampai pada akhirnya. Seperti dikatakan dalam Yohanes 13 ayat 1 tadi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang terbit sebagai respon, sebagai hasil dari kasih ilahi yang seperti itu, yang sekarang harus mengalir keluar, mengalir dan ditujukan kepada orang-orang lain, baik orang seiman maupun semua orang lain. Seperti dikatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Petrus 1 ayat yang ke-7, "Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang." Isi amanat agung dalam Injil Yohanes yang berikutnya adalah, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu yang diucapkan dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17, dan ini kental sekali dengan perintah mengasihi. Masih ingat bukan? Saudara semua tentu mengerti kisah yang paling dramatis dari amanat agung yang satu ini. Itulah percakapan dan pertanyaan yang diulang sampai 3 kali oleh Tuhan
kepada Simon Petrus, "Simon, Simon, apakah engkau mengasihi aku?" Dan saudaraku, pada waktu ketiga kali pertanyaan itu diajukan oleh Tuhan Yesus kepada Simon, Simon tertunduk dengan sedih. Dia tidak dapat langsung menjawab. Kesadaran dirinya yang paling dalam tersentuh dan muncul, sehingga dengan hati yang tertusuk dan tersayat, ia mengingat bagaimana ia dengan gagah berani berkata kepada Tuhan, "Biarpun mereka semua meninggalkan Engkau, saya akan tetap rela berada bersama dengan Engkau, bahkan mati bersama dengan Engkau." Tapi pada saat yang sama, dengan jelas dia mengingat dan membayangkan wajah hamba perempuan dan orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia menyangkal sampai bersumpah dan mengutuk, "Aku tidak kenal dia," tepat sebelum ayam berkokok. Dan ketika kemudian ayam berkokok, lalu tepat dia menoleh kepada gurunya, sang guru sedang menatap dia. Lalu dengan sedih Simon menjawab, "Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Engkau mengetahui bahwa aku mengasihimu, tapi sekaligus bahwa aku menyangkali Engkau sampai 3 kali, bahkan dengan mengutuk. Tuhan, Engkau tahu segalanya." Lalu dengan lembut Tuhan tetap berkata kepada Simon, "Gembalakanlah." Saudara, memang di sini kita tidak menemukan amanat atau perintah tentang pergi atau ajarkan, bahkan baptiskan, atau perintah-perintah yang lain seperti yang ada di ketiga Injil yang kita sudah pelajari sebelumnya. Tetapi di Yohanes, amanat agung ini berupa perintah untuk menggembalakan domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini adalah segi atau sisi lain dari perintah amanat agung tersebut. Tugas gereja yang satu-satunya, yaitu memberitakan Injil, mencakup gembalakanlah domba-dombaku. Dan saudaraku, modal atau kemampuan dasar dari penggembalaan adalah kasih. Tanpa kasih, tidak akan ada penggembalaan yang lurus, tulus, dan sungguh-sungguh. Jadi bagaimana kita menggembalakan? Pertama-tama kita perlu memiliki kemampuan dasar, yaitu kasih. Jadi kita harus mengalami sedemikian, merasakan, dan akhirnya meresponi kasih Tuhan itu dengan kasih yang mengalir dari hidup kita, mengalir dari hati kita untuk orang lain. Apa yang terjadi bila seseorang menggembalakan dengan tidak memiliki kasih? Ya, seperti apa yang ditulis di dalam Yeskiel 34 ayat 2-10, kita baca bersama-sama. Yeskiel 34 ayat 2-10. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Ayat 4, yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Ayat yang kelima, dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak. Ayat 6, dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di
Di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantarannya mengembalakannya tidak ada, oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Ayat 9. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Ayat 10. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Jadi, tanpa kasih, maka penggembalaan akan menjadi pertama sarana untuk mengambil untung, mendapat manfaat dari domba-dombanya, yaitu jemaat Tuhan. Itu dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi. Yang kedua, tidak memperhatikan dan tidak melayani, tetapi menginjak-injak dengan kekerasan dan kekejaman, kata ayat 4 dan ayat yang ke-8. Ketiga, jemaat Tuhan terserak dan mudah dimangsa binatang buas karena kehadiran gembala tidak ada. Dan yang keempat, yang paling tragis adalah Tuhan sendiri akan melawan gembala-gembala seperti itu, bahkan memecat mereka. Mereka akan dilawan dan dipecat oleh Tuhan. Kesempatan menggembalakan akan lenyap. Itu dikatakan di ayat yang ke-10. Saudaraku, dalam 1 Petrus 5 ayat 2-4 juga dicatat pesan Tuhan tentang penggembalaan ini. Coba kita baca 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Dalam ayat ini dikatakan penggembalaan hanya mungkin dilakukan bila ada kasih Allah yang terus memancar dari dalam hati kita. Kalau kita baca 1 Petrus 5 ayat yang ketiga. Ayat 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 3, juga ayat yang keempat. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ternyata ada janji yang luar biasa tersedia bagi kita-kita yang menggembalakan dengan cara yang benar, dengan motif yang benar. Siapakah yang dimaksud dengan domba-domba dalam amanat agung tersebut yang dikatakan oleh Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku? Domba yang disebut-sebut oleh Tuhan Yesus itu tampil dalam wujud individu-individu yang menjadi anggota jemaat lokal, tetapi juga tampil dalam wujud unit satuan sebuah jemaat lokal yang selalu terdiri dari orang-orang segala umur dan semua jenis ras, suku yang mungkin berbeda-beda, kelompok maupun tingkatan atau level kehidupan. Terkait dengan penggembalaan adalah memberi makan domba-domba Tuhan. Maka kita semua wajib untuk memberikan asupan makanan rohani bagi setiap kelompok usia, setiap kelompok pekerjaan, dan lain-lain dari jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Memberikan pembinaan kepada setiap domba Tuhan. Itulah penggembalaan. Memberikan makanan
memberikan tuntunan, memberikan arahan, memberikan pembinaan kepada setiap domba Tuhan. Selanjutnya, hal apa lagi yang diperlukan agar dapat melakukan penggembalaan tersebut? Yang kedua adalah berbagi hidup. Melakukan amanat agung terkait dengan Injil Yohanes menjelaskan bahwa penggembalaan hanya mungkin dijalankan dengan benar bila kita menerapkan atau memahami cara yang unik yang Tuhan sudah berikan contoh. Apa yang dikatakan oleh Paulus, bukan saja berbagi Injil dengan kamu, tetapi juga berbagi hidup, sebab kamu telah kami kasihi. Kata 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Berbagi hidup adalah wujud kasih yang sejati, kasih yang real, kasih yang dipraktekkan. Di sana akan ada hubungan yang bukan hanya kenal, tetapi dibangun dalam kehidupan bersama. Setiap hari mungkin ada interaksi, pasti muncul berbagai dinamika, mulai dari like and dislike, suka atau tidak suka, mulai dari yang prinsipil sampai yang opsional, mulai dari soal-soal properti, milik yang penting, sampai hal-hal urusan-urusan uang kecil, masalah yang sebentar, sampai masalah yang tahunan atau berlangsung lama. Bagaimana kita belajar berbagi hidup? Kisah tentang berbagi hidup, saudara, contoh yang paling real adalah contoh di dalam Alkitab. Kita bisa lihat di dalam kisah dari jemaat mula-mula. Saat Roh Kudus memenuhi jemaat mula-mula, yang terjadi adalah tidak ada kekurangan di antara mereka. Mengapa? Karena mereka berani untuk berbagi hidup. Tidak ada yang berkekurangan, bukan berarti semua hartamu adalah hartaku dan sebab itu kau harus bertanggung jawab bersama-sama dengan untuk menghidupi aku. Tidak seperti itu. Tapi benar-benar saling peduli, mengerti bagaimana memenuhi dan sama-sama terjadi keseimbangan di dalam jemaat Tuhan. Itu hanya mungkin bila setiap kita mau pertama-tama beres dengan diri sendiri, bukan menjadi seperti vacuum cleaner, seperti tertulis dalam Amsal pasal 30 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Amsal 30 ayat 15. Si Lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Tetapi kasih yang melimpah sehingga mengalir keluar, bukan menyedot dan mengharap kasih dari orang sekeliling, tetapi menyegarkan dan ikut mengisi kekosongan kasih dan perhatian bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang kedua, bersedia mati dari diri sendiri, yaitu mati dari kesenangan, kenyamanan diri sendiri, bersedia terus-menerus memberi respon yang sesuai dengan kehendak Tuhan terhadap sikap atau perlakuan yang tidak adil atau tidak baik, yang menyakitkan dari orang-orang sekeliling, dari siapapun, tetapi kita tetap berespon dengan baik, yaitu tidak membalas, tidak memberi ruang pada pikiran dan kehendak untuk membalas. Inilah yang disebut sebagai memberi diri untuk menjadi benih yang membenihkan diri untuk berbagi hidup dengan orang-orang yang kita layani karena mereka kita kasihi. Bagaimana dengan kita?
Sudahkah kita dalam jalur yang tepat dalam menempuh jarak untuk menunaikan amanat agung ini? Apa kendala yang ada dalam setiap kita? Apakah kita kekurangan kasih? Mintalah kepada Dia, Sang Sumber Kasih. Atau apakah kita masih seperti vacuum cleaner, hanya mau menyedot, menarik energi, bahkan segala perhatian, sudah ngambek dan putus asa, meminta kepedulian dan belum bisa mempedulikan orang lain? Jika demikian, kita harus bertobat. Carilah penyebab mengapa kita menjadi seperti demikian. Lalu perbaikilah. Mari kita datang kepada Tuhan, Sang Kasih sejati itu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh belajar lagi sekelumit, sebagian kecil dari jarak yang harus kami tempuh di dalam upaya kami menunaikan amanat agung yang Engkau sudah perintahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Tapi tolonglah kami, karena begitu banyak keterbatasan, kekurangan kami, bahkan dalam bentuk jarak yang panjang. Seringkali kami hanya berjalan di tempat. Pimpinlah kami, bukakan pengertian kami satu demi satu, sehingga kami boleh mengerti jarak yang panjang yang harus kami tempuh dengan menapak satu demi satu bagian-bagian dari perjalanan menempuh jarak tersebut. Biar Tuhan memberkati kami, memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk mulai melangkah satu langkah demi satu langkah dalam kami berusaha menempuh jarak menunaikan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin.